Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Susi dan teman saya Muhammad Nafil dan Jubaida akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia internasional. Sebelum ke fungsi manajemen sumber daya manusia, penting untuk mengetahui pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia menurut Noi adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk tujuan organisasi. Sedangkan manajemen sumber daya manusia internasional menurut Dowlin adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Kita ke fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yakni melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Yang kedua, ada fungsi pengorganisasian, yakni menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang sudah dipersiapkan. Yang ketiga, ada fungsi pengarahan, yakni memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, ada fungsi pengendalian, yakni melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Kemudian manajemen sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia global seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Adapun bidang manajemen sumber daya manusia global dikarakteristikkan ke dalam 3 pendekatan, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia global menekankan manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur manajemen sumber daya manusia dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem sumber daya manusia di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan multinasional. Tambahan dari manajemen sumber daya manusia global, ada faktor yang mempengaruhi perbedaan antara manajemen sumber daya manusia internasional berbeda dengan manajemen pada level domestik, yaitu yang pertama ada perbedaan pasar tenaga kerja, yakni setiap negara memiliki pasar tenaga kerja yang dapat berbeda satu sama lainnya. Terdapat perbedaan dalam ketersediaan tenaga kerja dan perbedaan campuran biaya tenaga kerja. Yang kedua, ada problem-problem mobilitas internasional, yakni terdapat hambatan hukum, ekonomi, fisik, dan budaya yang harus diatasi pada saat memindahkan pekerja ke negara asing. Perusahaan perlu mengembangkan rekrutmen khusus, training, kompensasi, dan praktek transfer. Yang ketiga ada gaya dan praktek manajemen, yakni sikap terhadap halayak manajemen yang berbeda, beragam dari satu negara ke negara lainnya. Norma di antara praktek-praktek manajemen dan hubungan tenaga kerja manajemen menguji hal ini. Kemudian yang keempat ada orientasi nasional, yakni sekalipun tujuan perusahaan adalah hal global, tetapi personelnya atau tenaga kerja dan manajemen mungkin lebih memperhatikan kepentingan nasional daripada global. Kemudian yang kelima atau terakhir ada kontrol, yakni jarak dan keragaman membuat lebih sulit mengontrol operasi luar negeri daripada operasi domestik, dan kebijakan personal seringkali digunakan untuk memperoleh kontrol atas operasi di luar negeri. Kemudian ada fungsi operasional manajemen sumber daya manusia internasional. Yang pertama ada pengadaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama analisis pekerjaan, yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, ada penarikan atau perekrutan calon tenaga kerja atau rekrutmen, yaitu menarik sebanyak-banyaknya
calon-calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Kemudian yang ketiga ada seleksi tenaga kerja, merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan proses rekrutmen. Yang keempat ada penempatan, yaitu penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan. Kemudian yang kelima ada pembekalan, yaitu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi. Kemudian yang kedua ada pengembangan atau development, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang telah dimiliki, sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan, yakni meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang telah dimiliki, sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua ada pengembangan karir, yakni tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Kemudian yang ketiga itu ada pemeliharaan, yang bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada organisasi. Pemeliharaan yang pertama yaitu ada promosi dan pemindahan, yakni sebuah proses di mana seseorang dapat memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan di atasnya, yakni modelnya perekrutan internal. Yang kedua ada penilaian prestasi kerja, yakni sebuah penilaian kinerja karyawan atas berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada kompensasi jabatan, yakni usaha pemberian balas jasa atas prestasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Yang keempat ada kepuasan kerja atau integrasi, yakni menciptakan kondisi integrasi atau persamaan kepentingan antar tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik, dan konseling. Yang kelima ada hubungan perburuhan atau berserikat, yakni pembahasan masalah perjanjian kerja, perjanjian perburuhan, kesempatan kerja bersama, sampai penyelesaian perselisihan perburuhan. Kemudian yang terakhir ada pemisahan atau pemusatan hubungan kerja, yakni menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. Kemudian ada ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia secara internasional. Secara umum, Dowling dalam Schuler pada tahun 1994 membatasi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional, meliputi fungsi manajemen sumber daya manusia, tipe pekerja, dan negara yang terlibat. Ruang lingkup yang dimaksud secara lebih terperinci dapat dijelaskan, yakni fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi 4 aktivitas, yaitu yang pertama ada fungsi akuisisi, meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang kedua ada fungsi pengembangan, meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Yang ketiga ada fungsi pemeliharaan, meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Yang keempat ada fungsi motivasi, meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Kemudian tipe pekerja. Tipe pekerja atau karyawan dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya, yaitu yang pertama lokal nasional, yaitu karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua ada expatriate, yaitu karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan. Yang ketiga ada third country national, yaitu karyawan yang berasal dari negara ketiga. Sedangkan negara yang terlibat dalam operasi yaitu yang pertama ada host country, yaitu negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua ada home country, yaitu negara asal perusahaan. Kemudian yang terakhir atau ketiga ada other countries, yaitu negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaida. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua. Yang pertama ada perencanaan MSDM. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan menurut Schooler 1994 perencanaan SDM secara umum yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan SDM menuju suatu perusahaan yang kompetitif. Jadi langkah-langkah pertama yang satu, pengumpulan dan analisis data meramalkan permintaan maupun persediaan SDM yang diekspektasikan bagi perencana bisnis di masa mendatang. Terus yang kedua, mengembangkan tujuan perencanaan SDM. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan perusahaan dalam pencapaian tujuan perencanaan SDM. Terus yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Jadi tahap tersebut dapat diimplementasikan untuk pencapaian tujuan jangka pendek sampai dengan 1 tahun, menengah 2-3 tahun maupun jangka panjang yaitu 3 tahun. Nah, jadi seperti aktivitas perencanaan SDM secara umum di atas, dalam perencanaan SDM internasional diperlukan sebuah analisis pasar tenaga kerja eksternal baik yang bersifat lokal atau domestik maupun internasional. Nah, selanjutnya ada strategi dalam perencanaan MSDM internasional meliputi perencanaan rekrutmen, pengaturan staf, pelatihan SDM dan pemberian kompensasi. Nah, jadi di sini ada rekrutmen dan seleksi. Jadi rekrutmen atau seleksi ini calon pekerja atau karyawan adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencari pekerja-pekerja yang potensial. Sedangkan seleksi berhubungan proses di mana perusahaan berusaha mengidentifikasi para pencari kerja atau pelamar dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta ciri-ciri perusahaan akan memiliki dampak langsung pada jenis pekerja yang sedang dicari untuk direkrut dan diseleksi oleh perusahaan. Proses rekrutmen dan seleksi calon expert ini dilakukan secara lebih. Nah, jadi sini ada model-model yang dapat diterapkan dalam rekrutmen dan seleksi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam skala internasional menurut Pearson 1998 antara lain. Yang pertama, dipilih dari kelompok eksekutif nasional yang berada di perusahaan induk atau home country untuk ditempatkan di perusahaan cabang atau host country di negara lain. Yang kedua, merekrut para eksekutif di negara tempat tenaga kerja dalam negeri atau lokal. Terus yang ketiga, berusaha mengadopsi para eksekutif secara memiliki perspektif internasional tanpa pembotasi kewarganegaraan. Nah, jadi selanjutnya di sini ada pengaturan staf. Jadi pengaturan staf ini ada beberapa. Yang pertama, dalam rangka pengaturan atau pengelolaan staf harus memperhatikan berbagai asumsi. Dalam rangka pengaturan atau pengelolaan staf harus memperhatikan berbagai asumsional berikut pada jabatan yang sama namun pada tempat yang berbeda. Maka akan memerlukan keahlian yang berbeda pula. Pengaruh budaya dan lingkungan fisik setempat harus diperhitungkan dengan seksama dan harus dihindari estimasi-estimasi yang keliru. Selain daripada itu, menurut Hollienshed 1965, dalam rangka pengaturan atau pengelolaan staf harus menggunakan berbagai kriteria internasional antara lain. Yang pertama, calon karyawan harus memiliki kepribadian yang sabar, tekun, penuh inisiatif, dan fleksibel dalam menerima atau bereksperimen terhadap hal yang baru dalam kerjaan. Yang kedua, ada calon karyawan yang harus memiliki keterampilan teknis yang tinggi dan sesuai dengan kemajuan teknologi. Terus yang ketiga, ada calon karyawan harus memiliki sikap toleransi yang tinggi atas perbedaan ras, kepercayaan atau agama, warna kulit, nilai-nilai kebiasaan, serta adat istiadat dan tradisi. Terus yang keempat, ada calon karyawan yang harus memiliki motivasi yang tinggi serta mempertahankannya. Yang terakhir, ada calon karyawan yang harus memiliki perilaku yang baik dalam keanggotaan sebuah komunitas yang lebih besar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. D. Orientasi atau pembekalan. Kegiatan ini dilakukan untuk membekali para calon karyawan yang akan berangkat ke negara lain tempat ia ditugaskan. Di samping pembekalan dalam bidang tugasnya, pembekalan juga diberikan dengan tujuan untuk beradaptasi dengan cara mempelajari pola kehidupan dan budaya negara yang akan dituju. Pemahaman kebudayaan di sini dimaksudkan sebagai karakteristik dalam berperilaku atau cara mengerjakan sesuatu yang telah dibentuk oleh lingkungan sekitarnya dalam tenggang waktu yang cukup lama. Dalam hal ini, perusahaan harus membantu para pekerjanya yang akan ditempatkan di negara lain agar menjadi bagian dari kebudayaan dunia dan memiliki identitas sebagai ekspatriat. Usaha menjadi bagian dari kebudayaan negara lain bukan dimaksudkan sebagai usaha agar betah tinggal di negara lain saja, melainkan juga sebagai usaha meningkatkan kemampuan dalam memahami orang asing melalui sikap dan perilakunya, termaksud di dalamnya penekanan terhadap penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa meliputi penguasaan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis, serta penguasaan etika berkomunikasi. Penguasaan etika berkomunikasi penting karena etika antar negara dalam berkomunikasi berbeda satu dengan yang lain.
Ketidakpahaman dalam etika berkomunikasi dapat menyebabkan pekerja gagal atau dipulangkan ke negara asal sebelum masa kerjanya selesai. Kegiatan orientasi selanjutnya dilakukan ketika telah sampai di negara tempat tujuan. Orientasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengenalan terhadap lingkungan, pengenalan terhadap unit kerja dan para pekerjanya, serta orientasi pekerjaan yang menjadi tugas pokok pekerjaan yang bersangkutan. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan didefinisikan sebagai suatu usaha yang terencana dengan memberikan fasilitas pembelajaran pekerjaan yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku para pekerja atau karyawan. Sedangkan pengembangan berkenaan dengan cara mendapatkan keterampilan dan pola perilaku yang dapat memperbaiki serta meningkatkan kemampuannya agar dapat mengatasi tantangan dari pekerjaan yang dihadapi saat ini atau pekerjaan di masa yang akan datang. Pada umumnya, perubahan strategi perusahaan sering memerlukan perubahan dalam pola perilaku, jenis, tingkatan, dan bauran keterampilan melalui rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan para pekerja atau karyawan, sehingga perusahaan mampu menjabarkan strategi apa yang tepat diterapkan untuk perubahan. Pada prakteknya, program pendidikan dan pelatihan merupakan cakupan yang luas dimulai dari hubungan antar personal, pemahaman kebudayaan lokal atau setempat, pemahaman nilai-nilai dan perilaku konsumen, sampai dengan operasional perusahaan global, transfer budaya perusahaan, nilai-nilai dalam budaya yang majemuk, sistem bisnis, strategi internasional, teknik sosialisasi, dan lain-lainnya. Yang terakhir, pemberian kompensasi dan imbalan. Praktek pemberian kompensasi dan imbalan pada para ekspatriat memiliki peran penting dalam menjabarkan suatu strategi. Pemberian kompensasi bertujuan untuk menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas dalam bisnis antar negara, memudahkan perpindahan antar cabang di negara yang berbeda, pemeliharaan hubungan yang konsisten, serta menjaga agar kompensasi yang diberikan bersifat rasional dan mendukung usaha untuk unggul dalam persaingan minimal dengan pesaing terdekatnya. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, ada dua prinsip dalam penetapan sistem kompensasi atau pengupahan perusahaan internasional, yaitu 1. Konsep pengupahan sesuai dengan perusahaan pusat atau asal perusahaan, home country. 2. Konsep pengupahan dengan pendekatan modular. Yang dimaksud pengupahan dengan pendekatan modular adalah paket kompensasi yang dipisahkan dari peraturan di negara asal atau disesuaikan dengan peraturan di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi, atau host country. Sistem kompensasi yang dilakukan tergantung pada peraturan dan kesepakatan awal antara asal perusahaan dengan negara tempat perusahaan beroperasi. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami berharap teman-teman semua mengerti apa yang kami sampaikan dan dapat mengimplementasikannya di kehidupan nyata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.